Tahukah food lover? Menikmati bakso dengan kuah segar itu hanya ada di tradisi dan budaya Asia. Berbeda dengan orang Eropa dan Amerika yang menikmati bakso alias meatball cukup dengan saus atau seperti makan steak. Bakso yang sering kita santap sebenarnya merupakan resep warisan masyarakat Tionghoa. Kata bakso yang kita kenal berasal dari bahasa Tionghoa, bak yang berarti daging babi, dan so berarti makanan. Tapi bakso yang kini kita konsumsi tentu saja kebanyakan menggunakan daging sapi. Biar tak penasaran dengan resep bakso asli Tionghoa, kali ini saya sempatkan mampir ke Bakso Ayong Medan 88. Bakso milik keluarga Tionghoa Medan yang terletak di kawasan Grogol, Petamburan. Halo, Ci. Halo. Wih, ini enak-enak nih baksonya ya. Ini bakso favorit apa? Bakso halus ya? Bakso halus Pasangannya apa nih, Ci, biasa? paling sama bihun atau petel gitu. Oh, boleh nih, bihun sama kue tiaw dua-dua deh. Makasih, Ci ya. Iya, tunggu sebentar ya. Ya. Bakso Ayong Medan ini dikelola oleh dua orang kakak beradik, Jenny dan Jamie. Dibantu oleh suami Jenny yakni Denny, Jamie setiap hari membuat bakso resep asli keluarga. Yang utama, daging bakso harus dijaga kesegarannya. Bakso khas Medan ini sudah terkenal akan kelezatannya. Makin penasaran nih. Wih, mantap. Iya. Waduh, ini bihun Medan ini. Hai. Halus, Bakso halusnya. ini petel, Mau? ini bakso halus daging iris, Oke. tanggeli, sama lentek. Yang teh waduh. Makasih, Ci ya. Xie. Wow, satu porsi terdiri dari 2 mangkok nih food lover. Mangkok pertama berisi kuah dan bakso. Mangkok kedua berisi pelengkapnya. Bisa pilih mau dengan bihun atau kue tiaw. Kita cobain dulu satu-satu ya. Kayaknya yang tertarik banget ini bener ini. Wow. Ini kaldunya enak banget ya. Nah, istimewanya itu ada wansu ini. Ini wansu ini ada daun ketumbar ya. Kalau biasa kan kita pakai ini ya, seledri, tapi wansu ini untuk mengencangkan aroma ini bisa pakai wansu enak. Ini hao cha mumtaz. Oke, kita beralih ke yang satunya. Ini juga bihunnya lembut banget ya. Aduh. Susah berhentinya. Memang perpaduan yang pas. Aduh, ini lembut banget. Beda nih sama bihun pada umumnya ya. Bakso diketahui berasal dari negeri tirai bambu. Asal mula munculnya bakso konon karena kecintaan dan bakti anak pada sang ibu. Pada abad ke-17, akhir dinasti Ming di Fuzhou, hidup seorang anak bernama Meng Bo dan ibunya. Ibu Meng Bo sangat suka makan daging. Ketika beranjak tua, sang ibu kesulitan untuk makan daging. Mengetahui hal itu, Meng Bo mencari ide. Terinspirasi tetangganya yang menumbuk beras ketan menjadi bahan kue mochi, akhirnya Meng Bo pun melakukan hal yang sama pada daging. Meng Bo menumbuk daging. Ketika sudah dirasa halus, Meng Bo pun membuat bulatan-bulatan daging dan direbus. Ibu Meng Bo sangat gembira melihat sup bakso pertamanya. Sang ibu akhirnya tak kesulitan untuk makan daging lagi. Wah, mengharukan ya food lover. Punya kegemaran makan bakso? Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Karena dalam 100 gram bakso tanpa mie dan sayur mengandung 60% lemak, 15% karbohidrat, dan 25% protein. Suka bakso tapi nggak suka sayur? Inilah varian bakso yang bisa jadi solusinya. Ya, bakso sayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ruli. Mas Beno ya? Iya. Buat ini nggak? Bakso ini? Bakso sayur itu. Bakso sayur? Nah, itu lagi proses. Wah, pengen lihat deh. Ayo boleh. Ayo. Kita masuk. Oh, Jadi ini kan? Iya, ini bakso sayurnya. Oh, yang udah ini. jadi, ini frozen. Frozen ya? Nah, jadi udah dibekukan. Gimana nih cara proses buatnya sebenarnya? Seperti biasa kah atau nih cara mencampurnya gimana?
Jadi pertamanya kita bikin adonan dasar dulu, bahan ini bakso. adonan Nah, dasar, ini bahan-bahannya. Proses pembuatan bakso sayur ini pada dasarnya sama seperti membuat bakso biasa. Giling seluruh bahan yang terdiri dari daging sapi dan ayam, bawang merah goreng, bawang putih goreng, tepung sagu, lada, garam, gula dan penyedap tanpa MSG. Nah, ini udah jadinya seperti ini. Udah jadi adonannya. Adon, oke. Iya. Terus tinggal kalau mewarnainya gimana? Nah, ini setelah selesai digiling di pasar, ini sayuran segar kita blender. Oh, di blender sesuai dulu. warnanya. Oh, Iya, betul. Sip. Untuk sayur campurannya, pertama kita ambil bayam segar, tambahkan air dan blender hingga halus. Kemudian, bayam halus tersebut diperas dan dibuang airnya. Kedua, buah bit. Rebus dahulu buah bit dan blender dengan ditambahkan sedikit air. Setelah halus, peras dan buang airnya. Lakukan hal yang sama pada ubi ungu dan wortel. Kang Ruli sengaja menggunakan beberapa sayuran yang berbeda warna agar bakso yang dihasilkan berwarna-warni. Sesuai namanya, bakso campernik yang dalam bahasa Sunda artinya bakso cantik. Udah di jus semua ya? Ya, Selanjutnya? Nah, sekarang kita tinggal campur ke adonan dasar bakso tadi. Oh, oke. Iya. Oke, ini adonannya. Iya. Sekarang kita yang hijau dulu ya. Hijau, oke. bayamnya. Sip. Bayam menghasilkan warna hijau, bit menghasilkan warna merah, ubi menjadi ungu, dan wortel dengan sedikit tambahan kunyit mengubah adonan menjadi warna kuning. Adonan bakso pun siap dicetak. Warna-warni di food lover. Bakso sayur ini tidak boleh terlalu lama direbus, karena jika terlalu lama direbus, warna bakso sayur ini akan memudar. Nanti bisa jadi kurang campernik nih. Wih, Ini sudah jadi. Sudah jadi, mantap. Tinggal nambah ini? Iya. Ya, sesuai selera. Dikit aja ya, saya selera. Ini. Pas ini lagi dingin-dingin gini kan, pas hujan-hujan. Habis hujan nih. Sedap, oke. Ini kita saatnya mencicipi. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini memang ahlinya bakso kayaknya nih. Kuahnya udah enak. Kita cobain yang ini ya. Baksonya. Kita cobain baksonya ini yang menggunakan wortel ya, menggunakan wortel. Iya. Saya cobain dulu. Si wortel plus kunyit ini kalau untuk sayurnya sudah nggak berasa ya, tapi kalau kunyit masih ada sedikit ya, masih ada berasa kunyit sedikit, tapi udah pas banget, enak banget. Dagingnya tuh lembut banget ya, jadi pas sama kuahnya. Wah, ini mumtaz. Meskipun bakso bukan sajian asli dari Indonesia, tetapi kenikmatannya telah berhasil menghipnotis hampir sebagian penduduk Indonesia. Cita rasanya yang gurih dan nikmat menjadikannya salah satu kuliner favorit. Keberadaannya pun menambah khasanah kuliner Nusantara. Semoga episode kali ini menginspirasi. Sampai jumpa di Food Story berikutnya.